Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita patut mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Mari Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi, kita akan mendengarkan rehat. Sebelumnya kita akan pujikan bersyukur saat kau setia. Bersyukur Bapa, kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Namamu tinggikan, agungkan selama hidupku. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam rehat buat kita semua, renungan hati sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara, Yogyakarta. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya berharap semua penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan ya Tuhan kami, betapa mulia, agung, dan dahsyat karya-Mu di dalam hidup kami. Engkau melingkupi kami sekalian dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu pada saat ini, sehingga kami memahami kebenaran Tuhan dari renungan hati sehat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini selalu kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ada banyak alasan yang membuat terkadang kita sulit di dalam memilih. Ada yang mempengaruhi dari luar atau sistem dunia ini, persahabatan, hubungan sosial, komunitas, budaya, dan lain sebagainya. Kita takut kehilangan teman, takut tidak diterima di dalam komunitas, karena jalan hidup kita tidak sama dengan mereka. Juga
dipengaruhi dari dalam diri kita sendiri. Tekanan hidup, penderitaan, masalah, ekonomi, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Itu membuat kita kadang-kadang sulit di dalam kita menentukan pilihan yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada beberapa hal di dalam hidup saya di mana saya berjuang, bergumul di sana untuk mampu saya mensyukurinya. Pertama, saya diperhadapkan dengan sakit saya yang sudah lama sekali. Pada saat saya masih kuat, masih muda, mungkin tidak terlalu masalah bagi saya dengan sakit itu, sakit diabetes ya. Jadi, namun kira-kira belasan tahun terakhir ini, kondisi fisik mulai menurun dan sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti dulu. Saya bergumul di situ, saya berdoa di situ, sampai satu titik saya bisa mengatakan, oke, saya sakit. Namun saya akan hidup, melalui hidup ini bersama dengan Tuhan. Walaupun kondisi ada sakit penyakit di dalam hidup saya, dan berikan saya kuat dan mampukan saya bersama Tuhan. Yang kedua, pada saat saya menyatakan diri untuk tidak bekerja lagi, pada saat itu saya tidak bekerja, ada perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Saya merasa ada hal-hal yang hilang dalam hidup saya, kehilangan teman, kehilangan komunitas, dan ada hal-hal yang lain. Dan saya bergumul di situ sampai saya bisa mengatakan, oke, saya akan hidup bersama dengan Tuhan dan mampukan saya untuk menghadapinya. Pengalaman saya yang lain adalah pada saat saya kehilangan kakak saya, tidak kurang beriman kita, tapi rencana Tuhan juga yang terjadi, dan saya kehilangan mereka karena ada dua kakak saya di dalam waktu yang hampir bersamaan, 2 bulan aja selisihnya, saya kehilangan mereka, dan itu tidak gampang bagi saya. Tapi saya bergumul di situ dan sampai suatu titik saya mengatakan kehendak Tuhan yang terjadi. Pada saat saya fokus kepada sakit saya, pekerjaan saya, kedukaan saya, berarti saya membatasi Tuhan bekerja dan kurang memahami rencana dan kuasa Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya hanya memikirkan hidup di dunia ini karena saya punya rencana-rencana, program-program bersama kakak saya. Tapi mari Bapak Ibu kita memahami bagaimana Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Sebagai orang percaya, mari kita memahami Tuhan yang tidak terbatas itu dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dengan menjalani hidup di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang benar, dan kita tidak salah jalan. Walaupun ada banyak hal yang kita hadapi di dalam hidup ini, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada kedukaan, dan ada banyak hal yang kita hadapi di dalam hidup ini. Tapi sebagai orang percaya, jangan salah memilih jalan. Mari kita baca Alkitab kita dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan di dalam pencobaan, penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jangan salah memilih jalan. Itu tema renungan kita pada saat ini. Ada dua jalan orang. Yang pertama adalah jalan orang fasik. Jalan orang fasik itu adalah berjalan menurut jalan orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ilustrasinya begini. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman saya berkumpul di sana. Dan saya mulai berjalan mendekati mereka. Kalau mereka orang fasik, saya akan berjalan menuju orang fasik tersebut. Dan saya berdiri di situ. Saya berjalan dan mendekati mereka dan saya berdiri di situ. Kalau mereka adalah kumpulan orang fasik, pasti ada hal-hal yang mereka bincangkan di situ atau lakukan di situ. Dan kalau saya duduk di dalam kumpulan itu, ada kadang-kadang mencemooh orang, kadang-kadang menghina orang, menjelek-jelekkan orang. Itu jalan orang fasik. Jadi berjalan menuju ke sana, jadi ada langkah yang dilakukan. Setelah itu berhenti dan berdiri dan duduk di sana. Dan orang itu menjadi orang berdosa dan dikatakan menuju kebinasaan. Yang kedua adalah jalan orang benar. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Suka membaca firman Tuhan, suka membaca Alkitab dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi membaca, kesukaannya adalah membaca firman Tuhan itu dan merenungkannya. Apa yang ditulis, apa yang dibaca dari Taurat itu dan melakukannya. Jalan orang benar itu dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu tidak akan layu daunnya. Dan dia akan berhasil dan berbuah. Dan Tuhan mengenal jalan-jalan hidup kita. Kalau kita berjalan sesuai dengan jalan orang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang Bapak Ibu Saudara rasakan atau hadapi pada saat ini? Mungkin kehilangan orang yang kita kasihi seperti kesaksian saya tadi. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita kehilangan harta atau kita menghadapi penderitaan, kesulitan, tekanan di dalam hidup kita. Sering sekali kita hanya
berputar-putar, berkutat di situ dengan hal-hal hidup di dunia ini. Hal-hal kehidupan yang sementara di dunia ini. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi kita selalu berpikir bahwa Tuhan itu sebatas kehidupan kita. Mari kita belajar untuk memahami bagaimana Tuhan itu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak hanya memikirkan hal-hal dunia yang sebentar ini, yang sementara ini di kehidupan ini. Mari beriman dan memahami bahwa Tuhan kita itu tidak terbatas dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Dia adalah Allah yang maha tinggi, Dia adalah Allah yang agung, Allah yang mulia, Dia adalah Tuhan kita yang melingkupi kita dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Untuk itu jangan kita salah memilih di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini dengan mengikuti jalan orang fasik. Karena kita hanya fokus tentang kehidupan di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak orang di luar sana yang perlu kita tolong untuk mereka keluar dari jalan orang fasik untuk memilih jalan orang benar. Tidak hanya memikirkan kehidupan yang sebentar ini. Itu adalah tugas kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan seseorang ibu yang sudah sepuh. Dan dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi Tuhan tidak menjawab saya. Saya sudah berharap sama Tuhan tapi Dia tidak menjawab saya. Kenapa? Kita hanya berpikir bahwa Tuhan itu hanya terbatas dengan sakit kita. Dan kita tidak memikirkan bahwa setelah sakit ini, setelah kita dipanggil itu, apa yang terjadi dengan hidup kita. Sehingga sering sekali kita, Tuhan, saya sudah berdoa, tapi Tuhan tidak menolong. Engkau berjanji akan memenuhi, akan menolong, akan memberkati saya, tetapi mana tidak ada. Karena kita hanya berpikir dengan kehidupan kita di sekarang ini. Dan kadang-kadang kita memilih jalan yang tidak benar. Kadang-kadang kita marah kepada pendeta kita, marah kepada saudara kita, marah kepada Tuhan dan lain sebagainya. Sebagai penutup, saya mau kita merenungkan dari seorang bapak yang sudah tua, seorang yang kaya, yang penuh dengan hikmat dan yang penuh kuasa pada zamannya, menulis suatu kitab di dalam Alkitab, yaitu Pengkhotbah. Bapak tua ini mengatakan bahwa selama hidup dia berjuang untuk mengumpulkan harta. Setelah dia memilikinya, dia tidak pernah membatasi mulutnya, membatasi matanya, membatasi apa yang dia inginkan dia lakukan. Namun dia katakan di dalam kitab Pengkhotbah, semuanya sia-sia. Semuanya seperti menjaring angin. Tidak ada gunanya. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita semua untuk memikirkan hal-hal ke depan, bukan hanya hal-hal sementara yang di bumi ini. Di Pengkhotbah 4 ayat 2 sampai 3 di sana dikatakan, orang mati itu lebih berbahagia daripada orang hidup. Kenapa kita selalu pusing dengan kehidupan kita, penderitaan kita? Bahkan dikatakan lebih berbahagia lagi orang yang belum ada.
Jadi sebenarnya di dunia ini itu sementara dan jangan melakukan hal-hal kefasikan karena dunia ini. Dari Amsal 3 ayat 16 di sana dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi semuanya itu di bawah kendali Tuhan, di bawah otoritas Tuhan. Kita hanya sebagai umat Allah untuk hidup di jalan orang yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari alami Tuhan di dalam hidup kita. Dan hidupi firman-Nya di dalam hidup kita. Jadikan Dia menjadi segala-galanya bagi kita. Untuk itu percayalah, Dia yang melingkupi kita, yakini bahwa Tuhan kita yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu itu akan memelihara kita. Bukan hanya di dunia yang sementara ini, tetapi akan bersama-sama menuju kehidupan kekal nanti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus terus mengajari kami, memimpin kami, sehingga kami sungguh-sungguh memahami kebenaran-Mu ini dan akan menjadi rema dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, urapi semua yang mendengarkan renungan hati sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadi Negaran ini, dimanapun mereka berada, karena kuasa Tuhan melingkupi kami. Kuasa Tuhan tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.